pihak dari relawan Jokowi meminta kepada polisi untuk segera menetapkan status hukum, bahkan mentersangkakan Roy Suryo, Rizmon Syanipar, dan juga Tifauziah Tiasuma. Apa yang seharusnya dilakukan polisi, Pak, di tengah polemik ini? Ya, itu menurut saya ini kan kelambatan daripada Polda Metro untuk mengurus kasus Roy Suryo itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, viral pernyataan salah seorang daripada ahli Kapolri ya. Beliau adalah Pak Rianto Sutadi. Dan menurut hemat saya ini adalah merupakan tamparan keras bagi Roy Panci CS ya. Termasuk saya kira sekaligus menampar muka para penyidik yang ada di Polda Metro Jaya, sahabat. Kenapa? Karena dia dianggap sangat lambang, dan ini bagi para penyebar fitnah terus menari di atas kebohongan epit daripada lambannya penanganan Polda Metro Jaya. Beliau saya kira menegaskan ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, bahwa kasus ijazah palsu ini seharusnya sudah tuntas sejak lama karena bukti fitnahnya begitu jelas. Tapi anehnya kini belum ada tindakan tegas dari Polda Metro Jaya. Yang kedua, bahwa klaim Roy Suryo CS tentang bukti baru dari KPU itu hanya salinan fotokopi lama yang menurut beliau tidak memiliki nilai hukum apapun. Nah, seperti apa videonya? Coba kita dengarkan dulu secara bersama-sama. Pak Rianto, kita tahu bahwa polemik ijazah palsu Jokowi, Pak, ini kembali mengemuka. Di satu sisi, Roy Suryo meminta Bareskrim Mabes Polri untuk kemudian membuka penyelidikan, tetapi di sisi lain, pihak dari relawan Jokowi meminta kepada polisi untuk segera menetapkan status hukum, bahkan mentersangkakan Roy Suryo, Rizmon Syanipar, dan juga Tifauziah Tiasuma. Apa yang seharusnya dilakukan polisi, Pak, di tengah polemik ini? Ya, itu menurut saya ini kan kelambatan daripada Polda Metro untuk mengurus kasus Roy Suryo itu ya. Dulu kan dia udah mengatakan naik penyelidikan udah 3 bulan yang lalu kalau nggak salah gitu. Mestinya secara teoritis harusnya kalau hitungan saya sih penyelidikan dulu 1 bulan, penyidikannya tambah 1 bulan gitu kan. Mestinya sudah naik sekarang pada penyidikan, bahkan sudah pada penahanan kalau hitungan saya gitu. Hitungan timeline sudah masuk ke dalam ranah penahanan? Mestinya sudah penahanan. Artinya dari informasi yang kemudian Pak Arianto dapatkan, apakah bisa dikatakan bahwa dalam waktu dekat Roy Suryo CS ini akan ditersangkakan? Kalau saya, hitungan saya mestinya ditersangkakan, sudah. Mestinya ditersangkakan? Mestinya sudah, hitungannya, karena dulu saya lihat bukti-buktinya udah cukup banyak kan, udah lengkap kan, banyak sekali itu. Saksinya aja dulu ada berapa, 32 atau berapa saksi ahli loh. Bukti-buktinya ada berapa itu, udah 500 atau berapa katanya gitu kan, itu udah cukup banyak kan gitu kan. Ya, tapi kalau bagi saya mereka mengajukan hak kayak gitu tuh, hak dialah sebagai warga negara biasa. Tetapi kemudian hal ini yang menimbulkan pertanyaan publik kan, sebetulnya yang benar yang mana, yang salah yang mana kan, itu menurut saya tuh akibat kelambatan daripada Polda Metro itu akibatnya menimbulkan kebimbangan daripada publik. Mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi, Pak, yang kemudian diklaim oleh Roy Suryo CS didapat dari KPU dan disebut dapat menjadi novum baru untuk kemudian membuka kembali penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri. Tapi nanti ini sejarahnya nanti akan dilihat oleh penyidik, apakah ini termasuk di dalam dikategorikan sebagai alat bukti untuk membuktikan keaslian daripada ijazahnya Jokowi. Kalau ini penyidik menyatakan, wah ini memang perlu ini jadikan pembanding untuk menyatakan bahwa itu hasil apa tidak, ya mungkin dia akan melanjutkan penyelidikan. Tapi ke estimate saya, ini kan akhirnya kembali ke fotokopi yang didapat di mana dari KPU ya katanya gitu. Dia mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu asli apa tidak berdasarkan dari penelitian dia. Padahal penelitian dia kan semua kan bahan-bahannya yang dipakai sama kopian semua. Di dalam dari teori penelitian pun itu kalau fakta-fakta data-data yang menjadi pembanding itu tidak valid, itu penelitian itu nggak bisa diakui. Apakah kemudian artinya, Pak, ketika didasari pada pernyataan dari Pak Arianto, yang seharusnya diteliti oleh Roy Suryo CS adalah ijazah asli dari Pak Jokowi, bukan yang fotokopi seperti ini? Kalau mau dikatakan itu sebagai novum, kalau itu hitungan saya sebagai penyidik ya, ya misalkan dia dapat yang dulu memang itu ijazah aslinya Pak Jokowi yang dipegang, yang dituduh palsu itu, kan sampai sekarang kan tidak muncul-muncul kan itu kan?
Paling tidak mestinya Roy terus mendapatkan ijazah yang dia tuduhkan itu palsu dan kemudian dia dapat ini dibandingkan gitu kan. Mestinya kan kayak gitu dibandingkan dengan ijazah yang lain dari Gama kan gitu. Oke, artinya menurut Pak Arianto juga salinan ijazah Jokowi yang kemudian didapat Roy Suryo CS dari KPU ini tidak bisa menjadi novum ataupun bukti baru. Kalau saya sebagai penyidik ya, itu ukurannya itu menurut si Roy dianggap sebagai bukti baru ya. Tetapi kalau nanti diperiksa Kabaris, pasti dia akan menilai bahwa ini bukan novum, bukan alat bukti yang bisa membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Tapi pasti itu akan dijadikan bahan oleh Bareskrim. Dilihat, oh ternyata kalau ini nggak bisa untuk membandingkan, untuk mendukung bahwa itu asli apa tidak, ya pasti ini bukan novum baru, berarti tetap aja penyelidikan itu nggak akan diteruskan. Tapi prinsipnya tetap harus diterima oleh polisi. Diterima tetap untuk dicarikan apakah ini alat bukti apa tidak, itu aja kuncinya. Apa kemudian perlu mungkin dilakukan gelar perkara khusus kedua? Ya kalau polisi mau bisa saja. Bisa. Bisa saja? Bisa saja. Meskipun gelar perkara khusus yang pertama belum disampaikan secara terbuka hasilnya kepada publik. Tidak ada masalah, karena dia juga tidak salah kalau nggak nyampaikan hasilnya kepada publik ya. Artinya tidak masalah ketika hasil dari gelar perkara khusus tidak disampaikan kepada publik? Tidak ada kewajiban, Bareskrim tidak melanggar hukum itu, dia tidak mengumumkan hasil gelar perkara itu. Apakah kemudian Polda Metro Jaya juga perlu memeriksa salinan ini yang disebut novum baru oleh Roy Suryo? Nggak perlu. Karena Polda Metro sudah membuktikan bahwa ijazah itu pasti asli. Kalau Polda Metro menganggap bahwa ini ijazahnya itu memang palsu, dia nggak akan bisa melanjutkan Pak itu penyidikan untuk mereka sih itu. Oke. Dan tidak akan ditingkatkan ke tahap penyidikan? Ke tahap penyidikan. Oke. Mudah-mudahan Polri ya cepat aja ini memberikan kejelasan pada publik. Sebetulnya kasus ini yang sebetulnya itu yang benar kelompoknya pendukungnya Pak Jokowi atau kelompoknya si Roy itu kan gitu. Ya itu mempercepat yang di Metro, segera langsung tentukan apa di SP3 atau teruskan gitu, jelas harusnya. Tentu kita menunggu Pak proses hukum yang saat ini tengah di... Jadi yang pertama saya kira terkait soal apa yang menjadi pernyataan Pak Rianto, itu bisa kita menarik satu benang merah sahabat ya, bahwa menurut beliau kasus ini harusnya sudah selesai sejak lama, sebab bukti-bukti itu sudah banyak dipegang oleh para penyidik, tapi aparat tampaknya terlalu berhati-hati, bahkan menurut Pak Rianto itu nyaris pasif sahabat. Setiap hari publik dijajali fitnah tentang ijazah palsu, tentang sarjana fiktif, tentang teori konspirasi yang saya kira ini semakin absurd. Padahal semua sudah dibantah resmi baik oleh UGM, Kemendikbud sendiri maupun KPU. Namun anehnya para pelaku fitnah ini masih bebas berorasi. Seolah kebebasan berbicara bisa jadi tameng untuk kebohongan publik. Dan inilah yang ditekankan Pak Rianto, bahwa diamnya hukum justru memberi oksigen bagi kebohongan untuk tumbuh. Kalau aparat terus menunda, maka publik akan mulai bertanya, apakah negara kalah oleh provokator? Saya kira ini pertanyaan yang memang harus dijawab oleh Polda Metro Jaya ya. Dan yang lebih lucu lagi sahabat, Roy Panji CS kembali mengklaim bahwa telah menemukan bukti baru, dan yang diklaim itu adalah merupakan salinan fotokopi ijazah Pak Jokowi yang dia baru dapat dari KPU DKI Jakarta. Secara hukum bahwa fotokopi yang dia temukan itu sesungguhnya bukan bukti baru sahabat, karena itu sudah lama saya kira selalu ditekankan oleh mereka, dan bahkan Mabes Polri sudah meliris pernyataan bahwa jasa Jokowi itu adalah asli atau identik. Sebab itulah Pak Rianto berani mengatakan bahwa ini bukan penelitian tapi penyesatan logika, sebuah upaya untuk menciptakan sensasi agar publik percaya bahwa ada misteri besar di balik ijazah Jokowi, padahal yang besar sebenarnya hanyalah nafsu politik mereka sendiri. Fenomena ini menunjukkan satu hal ya, bahwa akal sehat sedang diuji. Kebenaran tidak lagi ditentukan oleh data, tapi oleh siapa yang paling keras berteriak di media sosial. Roy CS ini tahu betul sahabat, bahwa yang viral sering dianggap benar. Mereka tidak butuh bukti, cukup klaim yang heboh dan berulang. Dan disinilah saya kira kritik Pak Rianto menjadi sangat penting. Ia memanggil nurani para penegak hukum agar tidak tunduk pada tekanan opini.
tapi berdiri di atas fakta. Pernyataan Pak Rianto Sutadi adalah peringatan keras sesungguhnya ya, bahwa hukum yang lambang ini hanya akan melahirkan fitnah yang abadi, bahwa kebenaran tidak butuh sesungguhnya fotokopi dan keadilan tidak lahir dari sensasi. Sudah saatnya saya kira memang Polda Metro Jaya ya, para penyidik ini tanpa basa-basi menetapkan Panji CS ini sebagai tersangka, karena yang kita lawan hari ini saya kira bukan hanya Roy CS, tapi budaya kebohongan yang mencoba membajak akal sehat bangsa kita. Oleh sebab itu saya sangat berharap pada seluruh sahabat-sahabat tetap kritis, tetap rasional, karena di tengah kebisingan politik akal sehat adalah kemewahan terakhir yang harus kita jaga, sahabat. Oleh karena itu harapan terakhir kita sekali lagi, tidak ada yang lain selain di Polda Metro Jaya agar mereka betul-betul serius dan menaikkan kasus ini menjadi tersangka. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.